Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Apes. Real Madrid secara mengejutkan harus menelan kekalahan 2-3 dari Shakhtar Donetsk dalam laga matchday 1 grup B Liga Champions 2020-2021 yang dihelat di Stadion Alfredo Di Stefano Rabu 21 Oktober 2020. Shakhtar tampil luar biasa di babak pertama dengan 3 kali membobol gawang tim tuan rumah. Masing-masing lewat aksi Tete, gol bunuh diri Rafael Varane dan Mono Solomon. Real Madrid mencoba bangkit di babak kedua. Sayang, Los Blancos hanya mampu mencetak 2 gol masing-masing lewat Luka Modric dan Vinicius Junior. Berkat hasil ini, Shakhtar untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup B menunggu hasil pertandingan 2 tim lainnya, yakni Inter Milan versus Borussia Mönchengladbach. Performa kurang meyakinkan Real Madrid sudah tercium sejak awal babak pertama. Shakhtar 2 kali membahayakan gawang Thibaut Courtois lewat aksi Marlos, sayang belum berbuah gol. Shakhtar akhirnya sukses membuka keunggulan lewat gol Tete pada menit ke-29. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu mampu meneruskan aksi Viktor Kornienko untuk membobol gawang Courtois. Shakhtar semakin berada di atas angin ketika Varane mencetak gol bunuh diri pada menit ke-33. Berawal dari tembakan Tete yang bisa diblok Courtois, Varane mencoba menghalau bola yang justru masuk ke gawang timnya sendiri. Penderitaan Madrid semakin bertambah ketika Solomon berhasil mencetak gol pada menit ke-42. Memanfaatkan assist Bekil brilian dikirim Tete. Skor 0-3 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Zidane melakukan perubahan dengan memasukkan Karim Benzema untuk menggantikan Rodrigo. Zidane jelas ingin timnya menyerang total di babak kedua ini. Keputusan Zidane terbukti tepat. Modric sukses memperkecil kedudukan pada menit ke-54 lewat tembakan roket yang sukses membuat kiper Shakhtar Donetsk hanya bisa terpana melihat bola masuk ke gawangnya. 5 menit berselang, Real Madrid semakin bersemangat setelah sukses menipiskan jarak berkat gol yang dicetak oleh pemain yang baru saja masuk, Vinicius. Real Madrid mendapatkan sejumlah peluang untuk menyamakan skor, di antaranya lewat aksi Benzema dan Ferland Mendy. Namun usaha mereka belum membuahkan hasil. Shakhtar sendiri sempat mencetak gol lewat sang kapten Marlos pada menit ke-80. Namun gol ini dianulir setelah hakim garis mengangkat bendera tanda terjadinya offside. Di penghujung pertandingan, Real Madrid sempat mencetak gol lewat tembakan Federico Valverde. Setelah meninjau VAR, wasit akhirnya menganulir gol ini karena Vinicius berdiri dalam posisi offside dan mempengaruhi permainan. Skor 2-3 untuk kemenangan Shakhtar Donetsk pun akhirnya bertahan hingga laga usai dan menjadi hasil akhir pertandingan ini. Gelandang Real Madrid Luka Modric mengaku sulit menerima kenyataan bahwa timnya menelan kekalahan pada laga perdana grup B Liga Champions 2020-2021. Madrid menyerah 2-3 dari Shakhtar Donetsk dalam laga yang dimainkan di Stadion Alfredo Di Stefano Rabu 21 Oktober 2020. Modric pun menyadari bahwa permainan buruk telah ditunjukkan Real Madrid terutama di babak pertama. Hal itu pula membuat Real Madrid kemudian kebobolan 3 gol karena ia dan rekan-rekannya tidak tampil dengan baik. Modric mengatakan, "Kami tidak cukup bagus. Kami bermain lebih baik di babak kedua, tetapi itu tidak cukup. Kami perlu meningkatkan diri dan tetap bersatu. Ini adalah kekalahan yang sulit untuk diterima, tetapi kami harus terus maju. Kami tahu bahwa Shakhtar adalah tim yang bagus, dan kami tidak meremehkan mereka. Sederhananya, kami tidak bermain dengan baik. Mereka mencetak gol pertama dan kami membiarkan kepala kami tertunduk. Kami terlihat sedikit lebih baik setelah istirahat, tetapi kami tidak senang dengan penampilannya." Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan terpaksa harus mengakhiri ketertarikannya pada salah satu di antara Kylian Mbappe atau Erling Haaland pada musim panas mendatang. Madrid dikabarkan tengah mencari penyerang baru. Mereka memang masih memiliki Karim Benzema. Namun striker asal Prancis itu sudah berusia 32 tahun. Waktunya di Santiago Bernabeu diperkirakan akan segera berakhir. Belakangan ini ada 2 nama yang erat dikaitkan dengan Real Madrid. Mereka tentu saja adalah Mbappe dan Haaland. Sempat ada kabar bahwa Real Madrid akan memboyong keduanya. Mereka akan jadi ujung tombak masa depan Los Blancos. Akan tetapi kini muncul kabar yang mungkin tidak akan mau didengar fans Real Madrid. El Real disebut tidak akan bisa merealisasikan impiannya memadukan penyerang PSG dan Borussia Dortmund itu. Kabar ini dilansir oleh Sport. Media asal Prancis itu mengatakan Florentino Perez bos Real Madrid terpaksa harus memilih antara Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Hal ini terlepas dari syaratnya pemasukan kas klub. Situasi ini terjadi karena adanya pandemi virus corona. Kylian Mbappe saat ini masih berusia 21 tahun. Ia sudah banyak memenangkan gelar juara, termasuk Piala Dunia 2018. Ia jelas akan jadi pilihan yang lebih mahal bagi Real Madrid. Akan tetapi sekarang kontraknya di PSG akan segera berakhir dalam 2 tahun. Sementara itu Erling Haaland masih berusia 20 tahun.
Kemampuan mencetak golnya juga luar biasa. Ia akan jadi opsi yang lebih murah bagi Real Madrid dan juga disebut memiliki klausul rilis di Borussia Dortmund. Namun tentunya akan ada sejumlah klub lain yang juga berusaha mengaktifkan klausul tersebut begitu ada kesempatan. Jadi mana yang akan dipilih Real Madrid sob? Kylian Mbappe atau Erling Haaland? Paris Saint-Germain dikabarkan sedang mempertimbangkan melepas Kylian Mbappe. Real Madrid menjadi tujuan favorit. Namun Les Parisiens tidak menutup pintu untuk klub-klub lain. Kontrak Mbappe bersama PSG diketahui akan tuntas pada Juni 2022. Penyerang 21 tahun itu hingga kini belum memperpanjangnya dan diperkirakan tidak akan mengambil opsi tersebut. Oleh sebab itu, pilihan paling bijak untuk klub ibu kota Prancis itu adalah menjualnya di akhir musim ini. Transfer Market mencatat valuasi Mbappe saat ini mencapai 180 juta euro, namun Marca melaporkan PSG akan meminta setidaknya 200 juta euro. Melihat situasi ke belakang, Real Madrid menjadi klub yang diunggulkan mendapatkan Mbappe. Pertama, sang pemain memang ingin hengkang ke Santiago Bernabeu. Lalu yang kedua soal dana. Meski di bursa transfer musim panas lalu pelatih Zinedine Zidane tak membeli satu pemain pun, namun ia diyakini sudah mengincar Mbappe. Pandemi COVID-19 membuat Real Madrid harus berhemat dulu tahun ini. Namun mereka berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak dari penjualan pemain. Di antaranya adalah Achraf Hakimi dan Sergio Reguilon. Belum lagi gaji Gareth Bale ikut ditanggung oleh Tottenham Hotspur selama winger asal Wales itu dipinjamkan. Karena itu, pundi-pundi uang yang terkumpul bisa menambah kas yang dipersiapkan untuk menebus Mbappe dari PSG. Meski diunggulkan, Real Madrid juga tidak boleh lengah-lengah. Sebab ada Liverpool, Juventus dan Barcelona yang kabarnya juga menginginkan Mbappe. Keberadaan Jurgen Klopp dan gemerlapnya Liga Inggris diyakini menjadi nilai tawar Liverpool yang bisa memikat Mbappe. Apalagi jika The Reds mau membangun tim yang akan menopang permainan Mbappe. Hal ini jelas akan menjadi pertimbangan sang pemain. Juventus juga sama. Bianconeri bahkan sempat digadang-gadang mengumpulkan 400 juta euro agar PSG mau melepas Mbappe. Mereka juga siap mengorbankan Cristiano Ronaldo sebagai bagian kesepakatan. Sedangkan Barcelona, mereka sedang mencari penerus Lionel Messi yang diprediksi akan pergi musim depan. Namun masalahnya saat ini keuangan Blaugrana tidak bagus-bagus amat, sehingga mereka tidak begitu difavoritkan bisa merekrut Mbappe. Dominic Calvert-Lewin tampil impresif bersama Everton pada musim ini. Seperti dilansir Calcio Mercato, penampilan Calvert-Lewin membuat Real Madrid kepincut dan tertarik meminangnya pada Januari 2021. Pemain berusia 23 tahun tersebut telah membela Everton sejak 2016 lalu. Namun, Dominic mulai mencuri perhatian pada awal musim ini. Berkat polesa manajer The Toffees Carlo Ancelotti, striker yang memiliki nama lengkap Dominic Nathaniel Calvert-Lewin itu berhasil mendulang 10 gol dari 7 pertandingan yang sudah dijalani pada musim 2020-2021. Teranyar, dia berhasil menyumbang 1 gol ketika Everton bermain 2-2 kontra Liverpool di Goodison Park pada laga pekan kelima Premier League Sabtu 17 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Penampilan impresif Dominic Calvert-Lewin membuat Real Madrid kepincut. Pelatih El Real Zinedine Zidane ingin timnya bisa memboyong Calvert-Lewin pada bursa transfer musim dingin 2021. Zidane menganggap pemain asal Inggris tersebut merupakan penyerang masa depan dan satu dari beberapa pemain yang akan menjadi bagian dari perombakan skuad di Real Madrid. Selain itu, Dominic Calvert-Lewin juga dianggap sebagai sosok yang ideal untuk menjadi suksesor Karim Benzema. Saat ini Benzema telah berusia 32 tahun dan akan segera memasuki masa-masa akhir dalam karirnya. Demi bisa meminang Calvert-Lewin dari Everton, manajemen Los Blancos dikabarkan menyiapkan mahar 40 juta euro atau setara dengan 693 miliar rupiah. Diharapkan tawaran tersebut membuat Everton luluh dan mau melepas sang striker pada bursa transfer Januari 2021. Meski begitu, rencana transfer Real Madrid tidak akan begitu saja mudah terrealisasi. Selain pemain andalan di Everton, Dominic Calvert-Lewin juga masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2025. Pedro González Lopez atau dikenal dengan Pedri menjadi salah satu pemain muda tumpuan masa depan Barcelona. Padahal ia dulu ditolak mentah-mentah Real Madrid. Pedri adalah salah satu pemain yang menjadi bagian dari proyek regenerasi Barcelona saat ini. Sejauh ini Pedri sudah dipercaya tampil 5 kali di seluruh ajang. 4 kali di Liga Spanyol dan sekali di Liga Champions. Pada penampilan perdananya di Liga Champions itu pula, pemain 17 tahun tersebut mencetak gol debut. Ia sudah menuai pujian kala turun sebagai starter di laga melawan Getafe, kendati Barcelona kalah 0-1. Pedri menunjukkan kontrol yang apik dan mahir memainkan peran false nine yang awalnya diperkirakan bakal dimainkan oleh Lionel Messi di laga itu. Kini jadi tumpuan masa depan Barcelona, siapa sangka 2 tahun lalu Pedri ternyata ditolak Real Madrid. Laporan Marca menyebutkan bahwa Pedri kala itu sempat menjalani trial di Valdebebas markas Real Madrid dan tak membuat klub ibu kota asal Spanyol itu terkesan.
Marca mengungkapkan bahwa kualitas lapangan yang buruk kala itu membuat Pedri kesulitan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tapi setidaknya kini Pedri mendapatkan kepercayaan di tempat lain untuk mengembangkan kemampuannya. Baru 17 tahun, Pedri menatap jalan yang panjang untuk bisa memenuhi potensinya. Namun awal perjalanannya sejauh ini setidaknya tampak menjanjikan dan bukan tak mungkin ia membuat Real Madrid menyesal di kemudian hari.